Hai Gadget Lover, Assalamualaikum. Dengan Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di studio Mbak Gadget sudah ada Samsung Galaxy A31 di harga 3 jutaan. Mungkinkah Samsung Galaxy A31 ini menjadi pilihan yang tepat sebagai smartphone buat Gadget Lover? Di video kali ini Mbak Gadget akan beritahu Gadget Lover 7 alasan kenapa kalian harus beli Samsung Galaxy A31 ini. Dan pasti ada alasan juga untuk tidak membelinya. Nah, apa aja alasan-alasan yang akan Mbak Gadget kasih tahu kepada Gadget Lover? Mohon dukungannya dulu untuk channel YouTube Gadget Empire. Pada saat launching, Samsung Galaxy A31 ini dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Tapi yang beredaran di marketplace Mbak Gadget bisa beli dengan harga Rp3.600.000 saja. Nah, sebelum Mbak Gadget kasih tahu alasan untuk membeli Samsung Galaxy A31 ini, ada baiknya kalian perlu tahu di box pembeliannya ini kalian dapat apa aja selain smartphone-nya. Untuk alasan pertama, kenapa Mbak Gadget menyarankan buat Gadget Lover untuk membeli Samsung Galaxy A31 ini adalah karena layarnya yang lega banget. Buat penikmat konten multimedia seperti Mbak Gadget, Samsung Galaxy A31 ini udah pas banget. Ukuran layarnya 6,4 inch Full HD Plus 1080x2400 dengan panel layar Super AMOLED. Karena punya layar Super AMOLED, jadi tampilan layar lebih terang dan detail dengan kontras rasio yang tinggi. Screen to body ratio lebar dengan desain Infinity U display-nya. Maximum brightness dengan mode auto bisa meningkat hingga 635 nits saat digunakan di luar ruangan. Jadi sama sekali nggak masalah buat dipakai di bawah sinar matahari ya. Di bagian setting kita bisa mengatur lebih lanjut tone warna yang ditampilkan di layar dan white balance sesuai dengan kebutuhan. Untuk tone warna yang akurat, Gadget Lover bisa pilih natural mode. Layar dari Samsung Galaxy A31 sudah tersertifikasi Widefine L1, jadi kita bisa streaming konten di Netflix dengan resolusi yang tinggi. Experience nonton konten multimedia di Samsung Galaxy A31 ini enak banget pokoknya. Nah, untuk kualitas audionya sendiri ini juga udah cukup kencang dan cukup menggelegar meski single speaker. Saat menggunakan earphone, kita bisa mengaktifkan fitur Dolby Atmos Audio untuk pengalaman audio surround 3D yang jernih. Baterai yang besar dan tahan lama tentunya menjadi alasan kedua kenapa Mbak Gadget pilih Samsung Galaxy A31 ini. Di line up Samsung seri A, Samsung Galaxy A31 jadi salah satu smartphone yang punya daya tahan baterai paling lama karena kapasitas baterainya 5000 mAh. Layar dan SoC-nya yang irit daya, Samsung Galaxy A31 bisa bertahan lebih dari 20 jam nonstop untuk memutar video. Wow, ini udah keren banget. Lebih dari 15 jam bermain game dan bahkan untuk penggunaan ringan sehari-hari, Samsung Galaxy A31 ini bisa tahan hingga 5 hari standby. Di dalam box pembelian kita dapat adaptive fast charger 15 watt dengan konektor USB-C yang mendukung pengisian daya cepat. Charging 30 menit bisa mengisi daya sekitar 30%. Pengisian penuh daya dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 40 menit saja. Di line up mid-range smartphone, kapasitas dan daya tahan baterai Samsung Galaxy A31 masih jadi sorotan yang bisa diunggulkan dari smartphone ini. Kamera 48 megapikselnya menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Gadget pilih Samsung Galaxy A31 ini. Setup kamera utamanya adalah quad Bayer 48 megapiksel kamera dengan aperture f2.0, 8 megapiksel ultra wide kamera f2.2, dan 2 secondary lens 5 megapiksel untuk depth sensor dan macro lens dengan f2.4. Di depan,
terdapat kamera selfie 20 megapiksel f2.2 yang dilengkapi dengan AI Beauty dan Live Focus untuk software bokehnya. Bagi gadget puas dengan hasil foto dari Samsung Galaxy A31 ini. Secara default, capture dengan kamera utamanya menggunakan resolusi 12 megapiksel dengan HDR Auto dan Scan Optimizer on. Dengan bantuan AI di Scan Optimizer dan HDR-nya, hasil foto terlihat detail dengan dynamic range yang luas. Sangat minim noise saat foto-foto di kondisi siang hari, bahkan di area yang tertutup bayangan objek. Detail gambar cukup tinggi dan kontras warnanya juga cukup bagus. Dengan mode 48 megapiksel emang bisa hasilin gambar dengan ukuran piksel yang besar. Tapi karena beberapa fitur tidak bisa aktif, tone warna sedikit kurang stand out dan dynamic range juga berkurang. Foto dengan lensa ultrawide 8 megapiksel hasilnya lumayan oke di kondisi pencahayaan yang terang. Detail dan ketajaman foto sedikit berkurang, tapi distorsi di ujung-ujung foto nggak gitu ketara. Tone warna juga tetap tajam meski terdapat sedikit noise di beberapa bagian. Foto di kondisi malam hasilnya kurang begitu bagus. Warna lebih soft dan masih terdapat sedikit noise. Saturasi warna agak berkurang dengan dynamic range yang cukup terbatas. Tapi kalau malam hari dengan pencahayaan yang cukup, hasilnya menjadi lebih baik. Jadi pastikan pencahayaannya yang cukup ya. Secondary lens, depth sensor, dan macro lensnya punya resolusi yang lebih besar dibandingkan kebanyakan smartphone di range harga 3 jutaan, yaitu 5 megapiksel. Hasil fotonya nggak mengecewakan. Fokus terlihat tajam dengan tone warna yang detail dan lebih hidup. Untuk foto-foto detail makanan atau bunga kayak gini, Samsung Galaxy A31 jadi pilihan terbaik di range harga 3 jutaan. Foto potret bokeh atau live fokusnya bisa hasilin foto yang oke. Separasi objek dengan blur background cukup rapi. Nggak gitu banyak miss di pemisahan objek dengan backgroundnya. Bagi gadget suka banget sama hasil selfie-nya. Foto terlihat tajam dan detail dengan tone warna yang natural. Meski di kondisi backlight, hasil foto masih terlihat bagus meski tone warna sedikit gelap. Video di kamera belakang dan depannya mendukung hingga resolusi Full HD di 30 fps. Hasil perekaman video cukup detail dengan saturasi warna dan exposure yang pas. Sayangnya di Samsung Galaxy A31 belum mendukung stabilisasi video, sehingga hasil perekaman saat berjalan atau berlari hasilnya kurang stabil. Untuk mensiasatinya, Mbak Gadget merekam video dengan menggunakan dua tangan dan hasilnya lumayan cukup stabil. Tapi yang unik, di Samsung Galaxy A31 terdapat fitur AR Doodle yang bisa bikin video lebih kreatif lagi. Alasan berikutnya kenapa Mbak Gadget merekomendasikan Samsung Galaxy A31 ini adalah experience dari One UI 2.1 berbasis Android 10 ini bikin kita swipe kanan, swipe kiri, main game, dan lain-lain itu terasa smooth banget. Ukuran dan desain icon dari One UI 10-nya ini suka banget, simple dan minimalis, tapi tetap terlihat colorful dan mudah digunakan. Wallpaper bawaan cukup beragam dan di Galaxy 10 Store-nya kita bisa custom smartphone kita dengan mudah dan cepat sesuai dengan theme yang kita pilih. Mode Always On Display dan Dark Mode terlihat lebih maksimal di layar Super AMOLED-nya ini. Untuk notifikasi terdapat fitur Edge Lighting yang memberikan efek glow saat ada notifikasi masuk. Banyak banget fitur yang bisa dieksplor di Samsung Galaxy A31 ini. Ada fitur Link to Windows, Samsung Health Apps, dan banyak fitur aplikasi bawaan lain yang bermanfaat. Untuk meningkatkan experience main game, terdapat Game Launcher dan Game Booster. Untuk security, Samsung menerapkan biometric security dengan optical in-display fingerprint dan face unlock berbasis kamera. Desain yang unik dan cantik menjadi pilihan yang tepat untuk memiliki Samsung Galaxy A31 ini. Meski berbahan plastik, bodi belakangnya terlihat elegan dengan 3 lapisan layar. Cutting prisma yang punya 3 bagian dengan pantulan warna berbeda dan lengkungan 3D body yang bikin smartphone nyaman digenggam. Bobotnya lumayan ringan meski punya kapasitas baterai yang besar. Karena berbahan polikarbonat, desain bodi belakangnya gampang ninggalin jejak jari dan bisa lebih cepat tergores. Jadi Mbak Gadget saranin buat selalu pakein silikon case-nya. Desain kamera frame-nya membentuk persegi di bagian kiri atas. Dan bagian frame-nya ini nggak gitu menonjol.
Frame sampingnya juga berbahan polikarbonat dengan looks dan feel seperti metal dengan warna yang lebih shiny. Di bagian samping kanan, penempatan dan feel tombol power dan volume kontrol pas dan gampang diraih. Slot SIM card di bagian kirinya punya 3 slot dengan desain yang berbeda dari kebanyakan smartphone lainnya. Audio jack, USB Type-C, mikrofon, dan speaker grill ada di bagian bawah. Di bagian depan, layarnya membentuk lengkungan 2,5D yang bikin Samsung Galaxy A31 kelihatan lebih elegan. Layarnya ini juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Secara keseluruhan, finishing bodinya bagian depan, samping, dan belakang sangat rapi dan terasa kokoh. Nah, urusan performa, kalian gak usah ragukan lagi lah Samsung Galaxy A31 ini. SoC yang digunakan di Samsung Galaxy A31 memang tidak ditujukan untuk gamers hardcore. Tapi MediaTek Helio P65 yang digunakan punya kelebihan di proses AI dengan performa yang gak kalah bagus untuk smartphone di range harga 3 jutaan. Chipset ini sudah mendukung Wi-Fi IC generasi 5 dan Bluetooth 5.0. Experience menggunakan smartphone dengan dukungan SoC MediaTek Helio P65 smooth banget. Buka aplikasi cepat dan multitasking lancar dengan dukungan storage hingga 128GB, eMMC 5.1 dan memori 6GB. Dari hasil pengujian benchmark, Samsung Galaxy A31 ini bisa menghasilkan skor Antutu 155.000. Dan ini adalah beberapa hasil pengujian CPU dan GPU menggunakan Geekbench dan 3D Mark. Experience gaming dengan bantuan AI Gaming Booster makin terasa maksimal. Dengan fitur ini, selain bisa memaksimalkan performa gaming, saat main game kita bisa ngecek status baterai dan suhu, blok notifikasi, dan menjaga konektivitas agar tetap stabil. Terdapat juga Discord integrated untuk chat atau video call bareng teman satu tim, dan fitur screen recording buat gadget lover yang suka upload video gamingnya ke YouTube tanpa hambatan. Nah, alasan ketujuh ini nih yang sangat-sangat Mbak Gadget tekenin kenapa harus milih Samsung Galaxy A31. Karena ada aplikasi Samsung Member yang kalian gak bisa dapati di smartphone lain. Samsung Member itu memberikan pengalaman yang banyak banget buat gadget lover dan Mbak Gadget. Di sini selain kita bisa diskusi banyak dengan sesama members, kita juga bisa dapetin info-info promo, kompetisi, dan giveaway menarik yang khusus diberikan Samsung kepada Samsung member. Selain itu, di dalam aplikasinya kita bisa dengan cepat dan mudah terhubung dengan customer service Samsung melalui fitur chat. Atau jika kita mengalami masalah dengan smartphone kita, di aplikasi Samsung Member, kita juga bisa melakukan pengecekan mandiri atas fungsi dari hardware smartphone yang kita pakai. Aplikasi yang juga bermanfaat adalah Samsung Pay. Dengan aplikasi ini, kita bisa dengan cepat melakukan berbagai metode pembayaran secara cepat, mudah, dan aman. Di Samsung Galaxy A31 ini, sudah disematkan juga teknologi NFC untuk kemudahan pembayaran dengan jaringan komunikasi data jarak dekat, seperti tap untuk isi ulang kartu elektronik dan lainnya. Jadi gimana gadget lover? Udah tahu kan kenapa harus milih Samsung Galaxy A31 ini? Tapi ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan sebelum gadget lover untuk membeli Samsung Galaxy A31 ini. Desain layar Infinity U Display menurut Mbak Gadget kurang kekinian. Di kameranya belum ada mode malam dan stabilisasi untuk video. Dan dari sisi charging akan lebih maksimal rasanya kalau adapter charge yang diberikan lebih besar dibandingkan adapter charge 15 watt agar pengecasan dayanya lebih cepat lagi. Overall, untuk Samsung Galaxy A31 ini dengan harga 3 jutaan itu udah pas banget. Nah, ternyata Samsung Galaxy A31 ini ada dua varian, yaitu RAM 6GB dan RAM 8GB. Jadi, kalau kemampuan kalian untuk membeli yang RAM 6GB, kenapa harus pilih yang 8GB? Tapi kalau sangat memerlukan RAM yang lebih gede, ya pilihannya di Samsung Galaxy A31 yang RAM 8GB. Nah, jadi gimana nih gadget lover? Pertimbangan-pertimbangan yang udah Mbak Gadget sampaikan, kelebihan-kelebihan yang udah Mbak Gadget sampaikan di Samsung Galaxy A31 ini. Berikan komentar kalian di bawah, nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai Samsung Galaxy A31.
kritik, saran, komentar kalian mengenai Gadget Empire biar Mbak Gadget lebih bersemangat lagi untuk berkarya, silahkan kirimkan di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya. Sampai ketemu, dah, sarangeo.